Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Santoso dari tim KKN Jiwoso, KKN IKDR 189 IAIN Kudus. Topik pada hari ini adalah tentang berlebih-lebihan dalam beragama. Berbicara tentang berlebihan dalam beragama, Rasulullah telah melarang kita. Yakum, berhati-hatilah kalian bil guluwi fiddin, dengan berlebih-lebihan dalam beragama. Fa innama halaka, sungguh telah binasa mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Karena apa? Karena bil guluwi fiddin, karena kan berlebih-lebihan dalam beragama. Oleh sebab itu pemirsa, maka janganlah kita beribadah dengan berlebih-lebihan. Beribadahlah sesuai apa yang ditentukan oleh Allah, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berlebihan terus sholat malam dari jam ba'dal isya sampai subuh tanpa tidur, maka badan menjadi lemas, akhirnya tidur di siang hari, tidak bekerja. Maka ini termasuk berlebih-lebihan. Berlebihan terhadap saudara yang non muslim, terlalu keras, terlalu tegas, mudah mengkafirkan. Maka ini termasuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang dulu berlebih-lebihan dalam beragama. Apakah orang-orang yang berlebihan dalam beragama itu hanya ada di masa setelah Nabi, atau di zaman Nabi juga telah ada? Ya, di zaman Nabi juga telah ada orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Ketika itu ada 3 orang pria datang ke rumah Rasulullah, ingin melihat bagaimana Rasulullah beribadah. Lalu setelah itu bertemulah 3 orang itu dengan Sayyidatuna Aisyah. Lalu 3 orang itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah bagaimana Rasulullah beribadah. Setelah itu maka Sayyidah Aisyah menjelaskannya. Setelah menjelaskannya, 3 orang itu menganggap ibadahnya Rasulullah itu terlalu sedikit. Salah satu di antara mereka berkata, "Usolli laila abadan, saya akan sholat malam selama-lamanya." Dan yang lainnya berkata, "Ana asumud dahra wala utufiru, saya akan puasa tanpa berbuka." Dan yang lainnya lagi berkata, "Ana a'tazilun nisa, saya akan menjauhi wanita, wala atazawwaju abadan, dan saya tidak akan menikah selama-lamanya." Mendengar itu, lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Antumul ladina qultum kada wa kada, kalian yang berkata begini begitu. Ama ketahuilah, wallahi demi Allah, innil asyaqum lillah, sungguh aku adalah orang yang paling takut terhadap Allah. Wa taqakumlah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakini akan tetapi, asumu wa utfiru, saya puasa, saya juga berbuka. Usolli wa arqud, saya sholat, saya juga tidur. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun menikahi wanita. Man raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan golongan." Dan selanjutnya, jika berlebihan dalam beragama itu dilarang, maka mengurang-urangi agama juga dilarang juga. Menganggap sholat tidak penting, menganggap puasa tidak perlu, maka apa solusinya? Maka solusinya adalah kita kembali kepada sikap yang moderat. Apakah sikap moderat itu hanya ada di zaman sekarang? Tidak. Sikap moderat sudah ada pada zaman dulu. Karena sejatinya agama Islam adalah agama yang moderat. Seperti di surat Al-Baqarah ayat ke-143. Wa kadzalika ja'alnakum, kami jadikan kalian ummatan, sebagai umat wasaton, yang pertengahan moderat, tidak berlebihan, tidak mengurang-urangi.
tidak ekstrem kanan, juga tidak ekstrem kiri. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, maka penting bagi kita untuk mengambil sikap yang moderat. Orang-orang yang ekstrem kanan mengatakan, janganlah takut pada wabah ini. Jika memang sudah takdiran mati ya mati, jika takdiran masih hidup ya hidup. Tak usah pakai protokol kesehatan. Maka orang ini ekstrem kanan. Orang-orang yang ekstrem kiri berkata, dunia telah dilanda wabah, maka kita tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu ibadah-ibadah yang lain. Maka ini juga termasuk luar dari wasatiyah, luar dari sikap. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.